Ya pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Yasmin Natania. Pemirsa, seorang relawan Anies Muhaimin menurunkan paksa bendera Partai Nasdem di markas Timnas Amin Jakarta. Dirinya kecewa dengan Partai Nasdem yang menerima hasil Pilpres 2024. Beginilah aksi nekat yang dilakukan Zaki, seorang relawan Anies Muhaimin dari kelompok Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri atau FKPPI. Zaki berusaha menurunkan bendera Partai Nasdem yang berkibar bersama bendera parpol koalisi perubahan lainnya di markas Timnas Amin di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, Kamis siang. Upaya tersebut sempat dicegah oleh relawan lainnya hingga bendera Partai Nasdem sempat dibiarkan menggelantung setengah tiang. Zaki sengaja menurunkan bendera tersebut lantaran kecewa dengan sikap Partai Nasdem yang menerima hasil Pilpres 2024 dan mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran. Dia pun menuding sikap Partai Nasdem sama saja dengan bergabung bersama para pelaku kecurangan pemilu. Tapi kenapa bendera Nasdem yang diturunkan? Karena beliau sudah berkoalisi, berkumpul dengan mereka. Bergabung gitu kan, menurut berita bahwa Nasdem ini sudah istilahnya menerima hasil keputusan dan mengucapkan. Setelah sempat bersih tegang terkait aksi nekat Zaki, kini bendera Partai Nasdem kembali berkibar bersama parpol koalisi perubahan di markas Timnas Amin. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud sepakat akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil pemilu 2024 yang dinilai mengandung kecurangan dari hulu hingga hilir. Diduga kecurangan pemilu diantaranya terjadi melalui Sirekap KPU serta sejak mulai perhitungan suara di mana perubahan suara TPS menjadi signifikan. Lalu banyak yang mengatakan bahwa kami tidak mau menerima kekalahan. Ini bukan persoalan kekalahan. Karena itulah atas berbagai pertimbangan-pertimbangan tentang pentingnya menjaga konstitusi, menjaga nilai-nilai demokrasi, menjaga harapan tentang hadirnya pemilu yang demokratis, maka terhadap hasil yang diumumkan KPU tadi malam, sikap dari partai politik pengusung Pak Ganjar Mahfud menegaskan bahwa proses pemilu belum selesai. Karena Ganjar Mahfud akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi. Dan dalil yang kami sampaikan sangat jelas. Selain dari hulu, yang mana kita ketahui terjadinya suatu skandal yang luar biasa ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya diisi oleh para negarawan, yang seharusnya tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan, ternyata ada abuse of power. Partai Perindo menggelar konferensi pers pernyataan sikap terkait penetapan hasil pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum. Hal itu sekaligus mengungkapkan adanya permasalahan dalam pemilu 2024. Para penyelenggara semuanya juga penuh dengan catatan. Yang barang tentu dengan hasil keputusan KPU terkait dengan Pilpres maupun Pileg yang semalam sudah ditandatangan dan diumumkan, intinya adalah Partai Perindo terus mendorong agar hak angket akan dilakukan percepatan, dan hak angket itu adalah satu-satunya yang menjadi perangkat untuk mengurai sebuah kecurangan-kecurangan atau praktek-praktek pemerintah yang telah melanggar, yang telah merugikan banyak pihak. Dan tentu dengan praktek-praktek kecurangan itu yang berpengaruh keras terhadap hasil dari pemilu. Yang kedua, kita juga mendorong dengan berbagai macam kecurangan-kecurangan yang tampak, misalkan terkait dengan Sirekap, walaupun itu sebagai alat bantu, tetapi itu adalah acuan yang dipakai oleh masyarakat, oleh partai politik,
banyak sekali C hasil yang blank yang ditampilkan tidak diganti dengan C hasil yang murni, yang aslinya, dan kita juga tidak bisa membuktikan apakah C hasil itu juga menjadi C hasil yang otentik atau C hasil yang sudah direkayasa yang itu dimasukkan. Jadi memang penuh manipulasi dan penuh dengan ketidakpastian. Ya pemirsa, tim hukum Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar secara resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Upaya ini dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai dugaan kecurangan dalam pemilu. Tim Hukum Nasional Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, secara resmi telah mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Pagi ini kami berserta tim hukum semua lengkap, didampingin oleh Kapten Timnas kita yang kita banggakan, Kapten Shogi. Kami hadir di Mahkamah Konstitusi untuk melengkapi semua berkas-berkas yang diperlukan. Dan alhamdulillah kawan-kawan dari Mahkamah Konstitusi menerima dengan baik. Mahkamah Konstitusi cukup profesional, administrasinya sudah siap. Insya Allah proses persidangan kita akan berjalan. Dalam permohonan ini banyak hal yang kami sampaikan di permohonan ini. Tentunya dalam fakta-fakta yang kami sampaikan, kami lampirkan juga dukungan bukti-bukti di lapangan. Sementara itu, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan bahwa upaya ini adalah demi menegakkan proses demokrasi yang benar, karena proses dan hasil sama pentingnya. Proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah pula. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi. Tim hukum Anies Muhaimin mendaftarkan permohonan pembatalan keputusan KPU tentang penetapan hasil rekapitulasi suara dengan alasan banyak terjadi dugaan kecurangan yang merugikan pasangan Amin. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 10 partai politik gagal ke Senayan dengan total suara 17,3 juta pemilih, sementara 8 partai besar lolos ambang batas parlemen. Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan hasil pemilu legislatif 2024. Sebanyak 8 partai dinyatakan lolos ambang batas parlemen, 4% dan lolos ke Senayan. Kedelapan parpol yang lolos ambang batas parlemen 4% diantaranya PDI Perjuangan memenangi Pileg 2024, meraih 26,3 juta suara atau 16,72%. Di peringkat kedua, Partai Golkar yang meraup 23,2 juta suara atau 15,29%. Peringkat ketiga, Partai Gerindra yang meraih 20 juta suara atau 13,22%. Disusul Partai Kebangkitan Bangsa di posisi keempat dengan 16,1 juta suara atau 10,62%. Di peringkat kelima ada Partai Nasdem yang mendapat 14,6 juta suara atau 9,66%. Kemudian Partai Keadilan Sejahtera 12,7 juta suara atau 8,42%. Partai Demokrat di posisi ketujuh dengan perolehan 11,2 juta suara atau 7,43%. Terakhir di peringkat ke-8, Partai Amanat Nasional yang mendapat 10,9 juta suara atau 7,42%.
Sementara Partai Persatuan Pembangunan atau P3 harus keluar dari kursi parlemen karena perolehan suara tidak sampai 4%, yakni 3,87% atau 5,8 juta suara. Hasil ini merupakan perolehan suara di 38 provinsi dengan total keseluruhan 151.796.631 suara sah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, investasi emas dapat memberikan sejumlah manfaat kepada masyarakat. Di antaranya adalah memberikan manfaat nyata secara finansial. PT Pegadaian Persero melakukan penyerahan grand prize berupa emas 500 gram pada program Pegadaian Point periode 1 2023 kepada nasabah terpilih. Pegadaian Point merupakan loyalty program dari Pegadaian untuk nasabah yang bertransaksi di Pegadaian dengan berbagai produk, seperti produk gadai, pinjam usaha, dan pembiayaan lainnya. Program loyalty kepada nasabah dengan program bernama Badai Emas 2024 dalam rangka apresiasi dan perkuatan ikatan antara Pegadaian dengan nasabah. Nasabah pemenang pun merasa senang dengan hadiah ini dan akan terus meningkatkan transaksi di PT Pegadaian Persero. Pegadaian Point ini diberikan kepada nasabah yang bertransaksi minimal 100.000 akan mendapatkan 1 poin atau 10 poin dan 1 kupon untuk undian. Dan Pegadaian Point ini tahun lalu dibikin 2 periode. Periode pertama itu adalah diundi bulan Juli, dan periode kedua adalah bulan Desember. Dan hari ini adalah penyerahan hadiah kepada Pak Dede Rudi yang mendapatkan grand prize sebesar 500 gram emas. Alhamdulillah, saya bersyukur dan berbahagia ke Allah SWT dan ke Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ini juga satu keajaiban bagi kami. Jadi kami juga berkah lah. Program ini diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat terkait investasi emas dan memberikan manfaat nyata secara finansial. Dari Jakarta, Henry Aprilia, Yudi Richarde, iNews melaporkan. Asosiasi Emiten Indonesia menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo berkolaborasi dalam menciptakan Indonesia Emas 2045 dengan memperkuat masa depan generasi Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan mendukung upaya pencegahan stunting serta pembangunan generasi muda yang unggul dan berdaya saing. Melalui penandatanganan nota kesepahaman program kolaborasi pasar modal peduli generasi masa depan, Asosiasi Emiten Indonesia atau AEI resmi berkolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo dalam menerapkan program gas kipas stunting. Penandatanganan yang dilakukan langsung oleh Ketua Umum AEI Arman Wahyudi Hartono dan Ketua Umum APindo Sinta Hamdani ini merupakan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendekatan kolaboratif antara pelaku pasar modal dan organisasi yang peduli terhadap kesehatan dan perkembangan anak-anak. Melalui kerjasama ini diharapkan tercipta sinergi yang kuat dalam mendukung upaya pencegahan stunting serta pembangunan generasi muda yang unggul dan berdaya saing. Ada langsung 25 perusahaan yang anggota AEI yang langsung proaktif memberi sumbangan, langsung mengumpulkan 1.250 miliar untuk bekerja sama dengan APindo, yang kita percaya program ini akan sukses kalau kita bekerja sama, dan semoga bisa nanti berkesinambungan jangka panjangnya. Memang tujuan akhirnya adalah memastikan Indonesia menjadi negara yang maju. Sementara itu, Ketua Umum APindo mengungkapkan apresiasinya terhadap upaya lebih dari 25 anggota AEI yang telah mendukung program pengentasan stunting dalam semangat 1.000 pengusaha gotong royong untuk stunting. Semangat gotong royong ini membuktikan bahwa bersama-sama dapat menciptakan perubahan yang positif bagi bangsa dan negara. Pertama, kami menyambut baik tentu saja uluran tangan dari AEI Asosiasi Emiten Indonesia untuk bekerja sama dalam program pengentasan stunting ini. Jadi kita namakan program kipas stunting. Nah, kebetulan memang APindo sudah berjalan ini dalam beberapa waktu ini bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Karena kalau kita lihat permasalahan di lapangan yang tadi disebutkan, itu kan harus pertama ada basis datanya dulu, dan data itu ada di Kementerian Kesehatan. Karena kami
kami mau memastikan kita tepat sasaran dan Baik AEI dan Apindo mendorong partisipasi aktif pelaku usaha, termasuk para emiten di Indonesia untuk turut serta dalam solusi berkelanjutan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Diharapkan program ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup anak-anak Indonesia serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, tokoh pendidikan dan komunikasi Indonesia, Prita Kemal Ghani, menjadi pembicara di Forum Perempuan Sedunia yang berlangsung di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa New York, Amerika Serikat. Prita Kemal Ghani berbicara perjuangan dan juga keberhasilan memperjuangkan pendidikan berkualitas bagi perempuan dan anak di Indonesia. Pemirsa, Prita Kemal hadir di Forum Perempuan PBB UN Commission Status of Women dalam rangka kegiatan Hari Perempuan Internasional yang digagas oleh lembaga multilateral tersebut sebagai upaya pemberdayaan peran perempuan yang belakangan semakin penting dan menjadi faktor penentu bagi pembangunan suatu bangsa. Prita Kemal Ghani menyuarakan pentingnya peran pendidikan dan juga kewirausahaan sebagai upaya percepatan mengatasi kemiskinan dan juga memperlihatkan bahwa posisi perempuan sangat strategis bahkan menentukan mengingat jumlah perempuan sebanyak 51% dan anak-anak 39% dari populasi nasional Indonesia yang mencapai 279 juta penduduk. PR Institute has been committed to provide quality education to the young generation of Indonesia. Education is the key to overcoming the social and economic imbalances that exist in our country. Through an innovative and holistic approach to learning, we aim to equip our students with relevant skill and in-depth knowledge to compete in the competitive